Oke guys, sekarang kita lagi ada di Lombok dan hari ini kita bakal ikutin Erika buat peresmian sekolahnya yang kedua. Let's go! Selamat pagi semuanya, sekarang kita di airport Bandara Soekarno-Hatta dan kita bakalan berangkat ke Lombok buat peresmian sekolah Erika yang kedua. Let's go! Sekarang jam 6 pagi dan baterai aku sekarang 89% guys. Wow. Guys, aku nggak dapet sendok. Makanya pakai apa, guys? Pakai tangan kan bisa. Sustainable. Emang ada di kantong kamu ada sendok? Kamu mau? Lagi main game favorit kita. Worm Zone. Guys, ini seru banget, guys. Kita bunuh cacing-cacing itu. Woi, wajah. Oke, kita bakalan langsung ke sekolah yang pertama yang kamu akan resmiin di Lombok. Namanya apa? KB Anak Soleh. KB Anak Soleh. Udah di nyampe. depan. Udah nyampe. Kita bakal langsung ke sana. Udah rame banget disambut sama anak-anak. Sekolahnya ada di situ tuh. Nah sekarang kita lagi jalan ke sekolah yang pertama, namanya itu KB Anak Soleh di Desa Rarang Selatan, Lombok. Wah, jujur ini bikin terharu banget sih disambut sama anak-anak, guru-guru, dan warga di sini. Dan mereka tuh bener-bener ngerasain kayak mujizat banget bisa dapetin sekolah baru kayak gini. Karena mereka pengen anak-anaknya tuh bisa sekolah. Kalau enggak, sekolahnya tuh jauh banget. Akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya mudah-mudahan Selamat siang semuanya. Koneksi ini. Terima kasih Mbak Erika. Yang baru Oke, 1, 2, 3. Tiga. Guys, ini salah satu kelas dari sekolah yang Erika bikin. Bagus banget. Kak Erika untuk kita bersama. Anak-anak kami yang tidak mau. Wih, mana gendangnya? Gak ada yang bikin apa-apa. Oke guys, sekarang kita bakalan jalan
ke sekolah yang kedua. Nah, Erika tuh bangun 2 sekolah di Lombok. Jadi ada total 3 sekolah yang Erika udah bangun. Yang pertama itu di Sumba, kedua itu di Lombok Timur, dan yang ini di Lombok apa Bajang? Di Lombok Utara. Ini dia sekolah yang kedua, namanya itu TK Maca Pasir Putih di Lombok Utara. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian ingat guys, dulu daerah ini itu tempat terkena bencana gempa Lombok tahun 2018. Banyak rumah-rumah dan bangunan hancur, dan akhirnya mereka bangun kembali sekolah buat anak-anaknya di sini. Tentu saja gimana ya cara aku berdampak buat orang-orang di sekitar gitu. Dan salah satunya adalah kita mulai coba untuk membangun sekolah pertama kita di Sumba. Anak-anak banyak tentang sains, tentang binatang, ada komik juga. Kasih Bapak. Ayo mari. Sering-sering lah ke Lombok. Pak, siap. Sekarang peresmian sekolah udah beres, waktunya kita langsung ayam khas Lombok, ayam merarang. Enak. Gokil, kita kelaparan sih, parah. Ya sekarang aku lagi di hotel dan di depannya itu langsung view pemandangannya itu pantai seindah itu. Enak banget ya kalau misalnya punya rumah, view pemandangannya langsung kayak gini. Sekarang aku juga mau cobain pakai Oppo X9 Pro. Ini bisa pakai telefoto guys, tuh. Jadi ada lensa panjangnya gitu. Ini lensanya, ini ada HP-nya tinggal dipasang. Kita lihat ya hasilnya kayak gimana guys. Ini aku pakai tambahan tripod supaya lebih stabil. Wow, aslinya sejauh itu tuh guys, bapak-bapak yang ada di sana. Ini kita shootnya sejelas ini. Sekarang mau cobain ambil footage cinematic full pakai Oppo Find X9 Pro. Jadi kita langsung lihat aja nih sunsetan di Lombok. Gila sih, ini gokil banget sih, keren banget. Gila, kerantingnya aja sejernih ini. Guys, sekarang aku lagi shoot video full cinematic. Terus ini pakai 4K 120 fps nih, ditambah lagi pakai Dolby Vision-nya jadi makin stabil dan detail. Wah gila, apalagi pas cobain Pro Mode-nya, ini kontrolnya tuh kayak kamera profesional guys. Terus bisa juga ke foto. Lihat deh ini perbandingan hasilnya. Ini pakai yang 200 megapiksel Hasselblad telephoto plus Lumo imaging system. Tuh, take a look at that bro. Kalian lihat detailnya, teksturnya sampai depth-nya itu kerasa banget, jadi jauh lebih sinematik guys. Jadi semua shot kali ini diambil cuma dari handphone Oppo Find X9 Pro. Jujur guys, sebenarnya yang paling asik ini juga bisa langsung diputar balik, kameranya di flip pas kita lagi nge-record nih. Contoh nih, aku lagi nge-record di bagian depan kan ke sana. Terus sekarang aku mau record ke bagian belakang, tinggal klik flip. Coba kita zoom ke bagian kapal yang di sana ya, yang persis di sebelah pantai. Guys, ini juga udah bisa dual video kamera. Jadi kita bisa record kamera depan sama kamera belakang secara bersamaan. Gila, ini bagus banget sih. Udah gak perlu kamera gede-gede lagi. Gokil. Ini idaman banget sih, bisa nikmatin sunset, ada laut. Ini nikmatin hidup tuh kayak gini guys ternyata. Selesai sunsetan, kita langsung lanjut dinner di restoran terenak di Lombok guys katanya. Namanya itu Mama Pizza. Sekarang jam 8 malam dan kita mau makan di Mama Pizza. Ini terkenal banget guys. Ramai banget ya, tadi semua bule-bule makan di sini. Itu apa? Cobain dong. Ini apa? Ini menarik banget nih, lihat deh. Oh, ravioli
Cobain dong, bagi dong. Wow, sorry, tumpah. Jadi guys, katanya Mama Pizza itu adalah restoran paling enak di Lombok. Bener ya? Salah satu yang paling Coba yang kita coba. Wih. Wow. Juicy banget sih. Juicy banget loh. Biasanya Mama Pizza kan kering. Kalau ini juicy banget karena mantap, enak banget. Beda guys, kalian bisa lihat yang orang Indonesia cuma 2 meja doang. Sisanya bule, nggak cuma di restoran ini tapi di satu Lombok dan semuanya bule kecuali warga lokal. Wah, nggak berasa sih, udah seharian ikutin Erika kegiatan di Lombok dan sekarang waktunya kita istirahat. Oke guys, itu dia keseruan hari ini. Dari tadi pagi kita berangkat ke Lombok, terus peresmian sekolah Erika, dan sekarang udah balik ke hotel mau istirahat. Sekarang itu udah jam 23.49, hampir jam 12 malam. Kalian harus lihat baterai HP ini tuh sisanya berapa. Tadi pagi kan sekitar 90-an. Ini sekarang masih 61%. Ini aku pakai seharian buat foto-foto, video, dan main game juga tadi di pesawat. Salah satu fitur yang paling keren menurut aku dari HP ini adalah baterainya tuh kuat banget. Terus kalau misalnya ngecas itu kencang banget guys. Bahkan video yang kalian lagi nonton sekarang itu juga direkam pakai HP yang sama. Jadi aku punya 2 HP, 2 Oppo Find X9 Pro, satu buat aku pakai sehari-hari, satu lagi aku pakai buat bikin video. Tadi aku baru baca-baca dan ternyata baterainya emang besar banget, 7500 mAh. Aku kasih lihat ya kalau ngecas kayak gimana nih. Langsung keluar bahkan 61,98. Ini udah 62 lagi. Secepat itu naik baterainya. Nyaman banget sih dipakai seharian, apalagi kalau kayak aku seharian keluar kemana-mana. Oppo Find X9 Pro best. Oh ya guys, selama trip kali ini aku juga sering banget banyak ngaturin jadwal, reminder, karena emang aku banyak ada list konten-konten juga yang harus kerjain. Nah makanya semuanya itu aku atur pakai AI Mindspace yang ada di Oppo X9 Pro ini supaya nggak ada yang ke-skip dan kerjaan itu bisa tetap jalan. AI Mindspace ini bantu banget pas lagi traveling. Contohnya dari nyusun itinerary, catat ide konten, sampai ngatur to-do list harian lokasi yang mau dituju cuman dari buka di AI Mindspace kayak gini. Jujur menurut aku ya guys, Oppo X9 Pro ini bisa jadi standar baru buat konten kreator sih. Karena sebagus dan sekeren itu. Sekarang jadi lebih rapi dan aku bisa fokus nge-vlog deh. Sekarang waktunya kita balik ke Jakarta. Bye-bye.